Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Mas Rukan dan teman-teman. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengembangan spesifikasi tes. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Safira Naila Tamama, NIM 410141951, Faza Amalia NIM 410141961, Dia Ayu Lokitasari NIM 41014196163, dan Muhammad Jazuli NIM 41014191185. Baik, kita mulai masuk ke materinya. Yang pertama ada spesifikasi tes. Spesifikasi tes sendiri adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas dan ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Untuk mengembangkan spesifikasi tes ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama menentukan tujuan, di mana tujuan pembelajaran yang baik hendaknya berorientasi pada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas dan dapat dimengerti, mengandung kata kerja yang jelas, serta dapat diamati dan diukur. Kemudian ada yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, di mana bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian-bagian sehingga perumusan dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun tes. Kemudian ada memilih tipe soal, di mana perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal yang akan diujikan dengan materi. Yang keempat, merencanakan tingkat kesulitan, di mana untuk soal objektif diketahui melalui uji coba atau dapat berdasarkan berat atau ringannya beban penyelesaian soal tersebut. Kemudian merencanakan banyak soal dan merencanakan jadwal penerbitan soal. Kemudian ada penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang hendak dicapai siswa setelah melangsungkan kegiatan belajar mengajar. Perilaku tersebut hendaknya bisa diukur sehingga dapat dilihat apakah siswa menguasai materi ajar atau tidak, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran merupakan arah yang ingin dituju dari keseluruhan rangkaian aktivitas pembelajaran. Sehingga dalam penyusunan tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar sehingga memperhatikan indikator kompetensi. Ada 4 unsur pokok yang perlu dicantumkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama ada audiens atau siswa. Meski secara bahasa artinya pendengar, tapi di sini merupakan subjek sekaligus objek pembelajaran. Yang kedua ada behavior atau tingkah laku. Pembelajaran dilakukan tanpa adanya tingkah laku atau aktivitas itu tidak mungkin, sehingga perlu pengamatan melalui behavior. Kemudian ada condition. Dalam konteks KBM atau kegiatan belajar mengajar, condition adalah kegiatan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil pembelajaran tercapai. Kemudian atau degree atau suatu perbandingan dalam konteks KBM, degree berarti membandingkan kondisi sebelum dan sesudah belajar. Kemudian ada penyusunan kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi adalah suatu format berbentuk matriks yang berfungsi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan perakitan tes. Syarat kisi yang baik adalah yang pertama, mewakili kurikulum atau kompetensi. Kemudian komponen-komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, dapat dibuat soalnya sesuai dengan indikator dalam bentuk soal yang ditetapkan. Pemilihan dalam penyusunan kisi-kisi hendaknya memperhatikan 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama ada urgensi, di mana materi yang akan diujikan mutlak dan harus dikuasai siswa. Kemudian ada relevansi, di mana materi yang dipilih sangat diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang lain. Dan kontinuitas, di mana materi yang dipilih merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi sebelumnya.
serta keterpakaian, di mana materi memiliki daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, kompetensi, mata pelajaran, dan satuan pendidikan. Syarat indikator yang baik adalah memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur, berkaitan dengan materi bahan ajar yang dipilih, dan dapat dibuatkan soalnya. Terdapat dua cara dalam perumusan indikator soal, yaitu menggunakan stimulus dan tanpa stimulus. Stimulus dapat berupa wacana atau ilustrasi seperti tabel, grafik, diagram, kasus, dan gambar. Satu stimulus dapat digunakan untuk beberapa butir soal, kemudian soal pilihan ganda menggunakan satu kata kerja operasional dan bentuk soal uraian menggunakan satu atau lebih kata kerja operasional. Dalam mengontrol pemahaman peserta didik, terdapat 3 penilaian yang dilakukan, antara lain pertama, penilaian formatif, di mana penilaian formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan atau kemajuan peserta didik dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan tujuan yang akan dicapai pada setiap pembahasan suatu pokok bahasan dirumuskan dengan mengacu pada tingkat kematangan peserta didik. Di mana artinya rumusan tujuan dirumuskan dengan memperhatikan kemampuan awal dan tingkat kesulitan yang wajar, yang diperkirakan masih sangat mungkin dijangkau. Yang kedua, penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir suatu satuan waktu yang di dalamnya tercakup lebih dari satu pokok bahasan dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat berpindah dari suatu unit ke unit berikutnya. Yang ketiga ada penilaian diagnostik, di mana penilaian diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa, sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Evaluasi diagnosis dapat dilakukan dalam beberapa tahapan, baik pada tahap awal, tahap dalam proses, dan tahap akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, Baik, selanjutnya di poin D adalah pemilihan tipe soal. Dalam penulisan soal tes prestasi belajar, misalnya ulangan, tes formatif, sumatif, dan ujian sekolah, penulis soal perlu memiliki pengetahuan tentang proses penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator soal. Indikator soal dibuat untuk melihat ketercapaian kompetensi dasar yang dituntut dalam kurikulum. Dalam penulisan soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal. Ada banyak macam jenis soal yang bisa digunakan untuk penilaian. Antara lain, yang pertama adalah soal pilihan ganda, yang kedua soal benar atau salah, kemudian soal menjodohkan, yang keempat ada soal isian singkat, dan yang terakhir ada soal uraian. Lanjut. Untuk
soal pilihan ganda, soal bentuk pilihan ganda adalah soal yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Setiap soal pilihan ganda terdiri atas pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distraktor. Kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan ganda meliputi materi, konstruksi, dan juga bahasa. Yang pertama, saya akan bahas mengenai materi. Kaidah yang perlu diperhatikan pertama yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Dan mempunyai satu jawaban benar. Kemudian, pada poin B terdapat konstruksi. Kaidah yang perlu diperhatikan yang nomor pertama adalah pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban pernyataan yang berkaitan dengan materi yang diukur. Selanjutnya, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar, dan pokok soal tidak mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Selanjutnya, yang nomor 5, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban tidak mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Yang nomor 7, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka. Yang nomor 8, stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas berfungsi dan kontekstual. Pada poin C, terdapat bahasa. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian harus komunikatif. Yang nomor 3, tidak menggunakan bahasa setempat. Dan yang keempat, tidak mengulang kata atau frasa yang bukan satu kesatuan. Terdapat soal benar atau salah. Bentuk soal benar atau salah dan ya atau tidak menuntut peserta tes untuk memilih dua kemungkinan jawaban. Peserta tes diminta memilih jawaban benar atau salah dan ya atau tidak pada pernyataan yang disajikan. Kemudian untuk kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal pilihan benar atau salah meliputi materi, konstruksi, dan bahasa seperti pada soal tadi. Yang pertama yaitu materi. Kaidah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah konsep harus benar atau mutakhir. Kemudian yang nomor 2 yaitu sesuai dengan indikator. Dan yang nomor 3 adalah logis. Untuk konstruksi, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan yaitu dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemudian merupakan pernyataan yang berkaitan. Yang nomor 3, tidak memberi petunjuk ke jawaban. Yang nomor 4, tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Dan yang terakhir adalah gambar, grafik, tabel juga harus jelas. Kemudian pada poin C yaitu bahasa, kaidah-kaidah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu komunikatif. Dan yang ketiga yaitu tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk jenis soal yang selanjutnya adalah soal menjodohkan. Untuk bentuk soal menjodohkan sendiri itu untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antara dua pernyataan yang disediakan. Jadi ada dua lajur. Yang lajur pertama yang sebelah kiri itu untuk pokok soal, dan untuk lajur yang kedua atau yang sebelah kanan itu untuk respon atau untuk jawaban. Kaidah untuk soal menjodohkan sendiri meliputi 3 kaidah. Yang kaidah pertama, kaidah materi. Yang pertama sesuai dengan indikator. Jadi untuk soal penjodohan itu bentuk soalnya sendiri itu sesuai dengan indikator yang ada dalam kisi-kisi. Yang kedua adalah logis dan homogen. Yang maksudnya untuk soal penjodohan sendiri itu harus masuk akal dan sesuai dengan materi yang sedang dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga adalah merupakan pernyataan yang berkaitan dengan materi, sehingga tidak keluar dari
topik pembelajaran atau tidak keluar dari materi pembelajaran yang sedang dipelajari saat itu. Untuk kaidah konstruksi, yang pertama dirumuskan secara jelas dan tegas, jadi tidak ada kesalahpahaman dalam penjelasan guru terhadap apa yang ditangkap oleh peserta didik. Yang kedua, tidak memberi petunjuk. Yang ketiga, tidak mengandung pernyataan negatif ganda. Yang keempat, gambar, grafik, dan tabel harus jelas. Dan yang kelima, tidak boleh berisi informasi yang mempengaruhi peserta didik. Yang keenam, jawaban lebih banyak dari pokok soal. Yang ketujuh, homogen dan paralel. Yang kedelapan, berkaitan dengan materi. Yang kesembilan, soal relatif panjang daripada jawaban. Untuk kaidah bahasa sendiri, yang pertama, kaidah bahasa Indonesia harus sesuai dengan apa yang ada pada ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus komunikatif. Jadi peserta didik mudah untuk menangkap apa yang sedang ditanyakan pada soal. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa setempat atau bahasa daerah. Untuk jenis soal yang selanjutnya adalah soal isian singkat. Untuk soal isian singkat sendiri, soal isian singkat menuntut peserta didik untuk memberikan jawaban secara singkat berupa kata, frasa, angka, ataupun simbol. Perbedaannya adalah soal isian disusun dalam bentuk kalimat berita, dan sementara untuk soal jawaban singkat disusun dengan bentuk pertanyaan. Untuk kaidah sendiri sama, terdapat 3 kaidah yang harus dilengkapi. Yang pertama, kaidah materi. Untuk kaidah materi sendiri, yang pertama sesuai dengan indikator atau tidak melenceng dari materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, logis atau masuk akal. Yang ketiga, hanya ada satu kunci jawaban sehingga jawaban tidak ambigu atau tidak memiliki 2 maksud jawaban. Untuk selanjutnya ada kaidah konstruksi. Untuk kaidah konstruksi yang pertama, dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, soal menggunakan kalimat tanya. Yang ketiga, berkaitan dengan materi. Yang keempat, tidak memberi petunjuk jawaban. Yang kelima, gambar, grafik, dan tabel harus jelas. Yang keenam, tidak boleh berisi informasi yang dapat mempengaruhi peserta didik. Yang ketujuh, jawaban harus singkat berupa kata, frasa, angka, simbol, tempat, ataupun waktu. Untuk kaidah yang selanjutnya adalah kaidah bahasa. Untuk kaidah bahasa sendiri, yang pertama harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau EYD yang telah disempurnakan. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus komunikatif. Dan yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat atau bahasa daerah. Untuk jenis soal yang selanjutnya adalah soal uraian. Untuk soal uraian sendiri, soal ini jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang telah dipelajari di materi yang sebelumnya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan atau pendapat tersebut dalam bentuk uraian yang tertulis. Untuk soal uraian sendiri terdapat 2 jenis soal uraian. Yang pertama soal uraian objektif dan yang kedua adalah soal uraian non-objektif. Untuk soal uraian objektif sendiri, kita dapat mengukur kemampuan peserta didik untuk menguraikan konsep tertentu sesuai materi pelajaran yang telah dipelajari sehingga penskoran dilakukan secara objektif. Dan untuk soal bentuk uraian yang non-objektif, kita mengukur kemampuan peserta didik untuk menguraikan pendapat terhadap konsep tertentu sesuai materi pelajaran yang telah dipelajari sehingga penskoran dilakukan secara subjektif. Untuk kaidah penulisan soal uraian sendiri terdapat 3 kaidah sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama adalah kaidah materi. Untuk kaidah materi, soal harus sesuai dengan indikator atau tidak melenceng dari materi. Yang kedua, pokok soal harus logis ditinjau dari segi materi. Dan yang ketiga, batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan jelas dan tidak mengandung jawaban yang lain. Atau jawabannya masih dalam satu topik pembicaraan atau satu topik soal. Untuk kaidah konstruksi sendiri, untuk kaidah konstruksi yang pertama adalah jelas dan tegas.
Yang kedua, berkaitan dengan materi. Yang ketiga, stimulus berupa gambar, grafik, tabel, dan yang sejenisnya. Yang keempat, soal menggunakan kata tanya yang menuntut jawaban terurai. Dan yang selanjutnya adalah kaidah bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa harus komunikatif. Dan yang ketiga, tidak menggunakan bahasa yang berlaku di daerah setempat atau bahasa daerah. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya. Perencanaan tingkat kesukaran. Pedoman penskoran adalah panduan atau petunjuk yang menjelaskan tentang batasan atau kata-kata kunci untuk melakukan penyekoran terhadap soal-soal bentuk uraian objektif. Kriteria jawaban yang digunakan untuk melakukan penyekoran terhadap soal-soal uraian non-objektif. Teknik membuat pedoman penskoran untuk soal uraian objektif adalah sebagai berikut. Pertama, tuliskan semua jawaban benar atau kata kunci jawaban dengan jelas untuk setiap nomor soal. Dua, setiap kata kunci diberikan skor 1. Tiga, apabila suatu pertanyaan mempunyai beberapa subpertanyaan, rincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci subjawaban. Masing-masing skornya 1. Yang 4, jumlahkan skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal. Jumlah skor ini disebut skor maksimum dari suatu soal. Teknik membuat pedoman penskoran untuk soal uraian non-objektif sebagai berikut. Yang pertama, tulis kriteria jawaban untuk jadikan pedoman dalam memberi skor. Kriteria jawaban disusun sedemikian rupa sehingga pendapat atau pandangan pribadi peserta didik yang berbeda dapat diskor menurut uraian jawabannya. Kedua, tetapkan rentang skor untuk kriteria jawaban. Yang ketiga, rentang skor terendah sama dengan 0. Rentang skor tertinggi ditentukan berdasarkan keadaan jawaban yang dituntut oleh soal. Semakin kompleks jawaban, rentang skor semakin besar. Keempat, untuk memudahkan penskoran, setiap rentang skor diberi rincian berdasarkan kualitas jawaban. Misalnya, untuk rentang skor 0 sampai 3, jawaban tidak sesuai dengan kriteria sama dengan 0. Sebagian kecil sesuai dengan kriteria sama dengan 1. Sebagian besar sesuai dengan kriteria sama dengan 2. Hampir seluruhnya sesuai dengan kriteria sama dengan 3. 5. Jumlahkan skor tertinggi dari setiap rentang skor yang telah ditetapkan. Jumlah skor dari beberapa kriteria ini disebut skor maksimum dari suatu soal. Prosedur penskoran pada soal uraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian skor sebaiknya dilakukan per nomor soal yang sama untuk semua jawaban peserta didik agar konsisten dalam penskoran dan skor yang dihasilkan adil. Pemberian skor pada soal uraian objektif. Pertama, periksa jawaban dan cocokkan dengan pedoman penskoran. Kedua, setiap jawaban yang sesuai dengan kunci diberi skor 1, sedangkan tidak sesuai diberi skor 0. Tidak ada skor selain 0 dan 1. Yang kedua, pemberian skor pada soal uraian objektif. Yang pertama, periksa jawaban dan cocokkan dengan pedoman penskoran. Kedua, pemberi skor disesuaikan antara kualitas jawaban dan kriteria jawaban. Kedua, hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik pada setiap nomor butir soal. Yang dapat kelompok kami sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan ataupun saat mempresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.